Baik, kami ulangi dan kini kami sampaikan secara resmi tata tertib peserta offline atau luring Seminar Nasional hari Selasa 15 Juni 2021 bertempat di Ruang Birawa Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. 1. Peserta wajib melakukan registrasi ulang pukul 7.30 hingga pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. 2. Peserta wajib membawa hasil tes antigen negatif tanggal 14 Juni 2021 atau H-1. 3. Peserta wajib selalu menggunakan masker dan face shield serta mematuhi protokol kesehatan yang berlaku secara umum dalam masa pandemi COVID-19. 3. Peserta wajib membawa, ini yang keempat, peserta wajib membawa laptop atau devices lainnya dalam kondisi baterainya full terisi. 5. Peserta yang tidak hadir, pembayaran yang telah dilakukan tidak dapat dikembalikan atau tidak bisa di-refund dan tidak memperoleh sertifikat tanda peserta. Kemudian, tadi saya ulangi, peserta wajib membawa laptop atau device lainnya dalam kondisi baterai full dan modem yang dapat digunakan untuk praktek uji coba OSS. Setelah itu akan dilakukan absensi di tiap sesi 1 dan sesi 2. 7. Peserta dilarang mengabadikan, memfoto, merekam, merelay, kemudian mengunggah ke sosial media selama acara seminar nasional berlangsung. 8. Seluruh peserta wajib berpakaian sopan dan rapih serta berperilaku santun. 9. Sertifikat akan di-email ke setiap peserta offline setelah memenuhi persyaratan 2 kali absensi. Ada yang ingin ditanyakan? Saya rasa sudah cukup jelas. Dari sekarang mungkin laptopnya sudah bisa dipersiapkan dalam kondisi baterainya full dan modemnya juga agar bisa mengakses materi OSS yang nanti akan disampaikan. Dan kepada para peserta sekali lagi tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19 dalam masa pandemi ini. Semoga kita semua tetap sehat dan bila ada yang merasa kurang fit, mohon segera lapor kepada panitia dan jangan sia-siakan atau jangan buang makanan atau konsumsi yang disediakan. Untuk menjaga kesehatan kita semua, mohon tetap menjaga kebugaran dan stamina tubuh kita. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kini kita langsung mengawali acara pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan Dirijen Maya Erika SHMKN, Ketua Bidang Kesra Ikatan Notaris Indonesia, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu himne Ikatan Notaris Indonesia secara video. Kami persilahkan kepada Dirijen kita. Indonesia.
kita semua bersatu dalam berkarya, rukun damai bagai keluarga, dengan berlandaskan Pancasila, dasar negara Indonesia. Kita mengabdi bersama, menegakkan hukum negara. Ikatan Notaris Indonesia menjadi kebanggaan kita. Dengan saling hormat dan cinta akan jaya selamanya, akan jaya selamanya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Yang terhormat Bapak Insinyur Yuliot Magister Manajemen, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Kementerian Investasi BKPM. Yang kami hormati Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia Ibu Yualita Widiadari SHMKN. Yang kami hormati Sekretaris Umum Ikatan Notaris Indonesia Bapak Tri Firdaus SH. Yang kami hormati Bendahara Umum Ikatan Notaris Indonesia Ibu Wirasuti Sarjana Hukum beserta seluruh jajaran pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia, para narasumber dan peserta seminar nasional yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perkenankan kami menghaturkan selamat pagi dan selamat datang di Birawarum Hotel Bidakara Jakarta Selatan ini dalam acara seminar nasional yang diadakan oleh pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia dengan tema Implementasi Online Single Submission atau OSS berbasis risiko pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, yang akan berlangsung sebagai sesi pertama dalam seminar nasional ini. Sedangkan nanti pada sesi kedua setelah ISOMA akan dipaparkan materi berupa implementasi administrasi hukum online untuk perseroan terbatas pasca Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 21 tahun 2021. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan Bapak Ibu yang kami hormati. Kini kita akan langsung mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Menteri Investasi dalam hal ini Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi mewakili Bapak Menteri. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Insinyur Yuliot MM kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ibu Yualita Widiadari, Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia. Yang kami hormati Sekretaris Umum
Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Pak Tri Firdaus, yang kami hormati pengurus pusat dan pengurus daerah Ikatan Notaris serta seluruh anggota Ikatan Notaris Indonesia, baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami menyampaikan permohonan maaf dari Pak Menteri Investasi, Kepala BKPM yang tadinya berkenan hadir pada pagi hari ini karena ada sesuatu yang urgen. Beliau menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ibu sekalian dan meminta kami untuk menyampaikan sambutan pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam rangka seminar Ikatan Notaris Indonesia pada pagi hari ini. Walaupun situasi pandemi COVID-19 yang lagi meningkat kasus di seluruh Indonesia, kita tetap semangat untuk menyelenggarakan pertemuan pada tempat yang megah ini. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada pengurus Ikatan Notaris Indonesia, baik pusat maupun daerah yang telah menyelenggarakan seminar pada pagi hari ini. Kita melihat bagaimana implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan juga sebagai penyederhanaan pelayanan perizinan dilakukan secara online melalui pembaruan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission yang berbasiskan risiko. Tentu kami tidak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas terselenggaranya kegiatan pada pagi hari ini. Untuk kegiatan yang kita selenggarakan pagi ini merupakan sesuatu yang sangat diperlukan karena kami melihat Ikatan Notaris sebagai garda terdepan untuk melakukan pelayanan kepada dunia usaha, khususnya badan usaha, dalam membentuk badan usaha maupun menjalankan kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha. Bapak Ibu sekalian notaris yang kami hormati, telah lebih dari 1 tahun adanya pandemi COVID yang telah memberikan dampak terhadap kesehatan dan juga memberikan dampak langsung terhadap kegiatan ekonomi. Kita melihat cukup banyak kegiatan-kegiatan yang terhambat pelaksananya, baik kegiatan produksi, kemudian kegiatan jasa, dengan adanya lockdown yang dilakukan oleh banyak negara, sehingga kelancaran arus orang dan barang sangat mempengaruhi. Dengan pengaruh tersebut, kita melihat pertumbuhan perekonomian secara global ini terjadi kontraksi yang sangat dalam. Untuk tahun 2020 yang lalu, Indonesia kontraksi ekonominya sebesar minus 2,07% dibandingkan dengan negara-negara lain cukup baik yang mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi yang cukup dalam. Untuk memacu pertumbuhan perekonomian, memang tidak ada jalan lain kalau kita lihat faktor yang membentuk pertumbuhan perekonomian tersebut itu adalah adanya konsumsi, kemudian adanya investasi, adanya ekspor impor. Konsumsi masyarakat tidak bisa akan ditingkatkan apabila masyarakat tidak bekerja, dan juga pendapatan masyarakat tidak bisa ditingkatkan juga apabila tidak ada kegiatan ekonomi yang berlangsung. Jadi investasi juga mendorong bagaimana kegiatan ekspor dan impor itu juga bisa berjalan. Sementara kalau kita lihat untuk target pertumbuhan perekonomian pada tahun 2021 ini kita mentargetkan pertumbuhan perekonomian sebesar 4,8 sampai dengan 5%, di mana pertumbuhan perekonomian tersebut akan membutuhkan investasi sebesar 5.800 sampai dengan 5.900 triliun. Jadi ini angka yang cukup besar, ini dilihat dari sisi pembentukan modal tetap bruto. Di mana untuk investasi PMDN dan PMA yang menjadi tanggung jawab Kementerian Investasi dan BKPM, kita mentargetkan pertumbuhan investasi itu sekitar 5 sampai dengan 8%, dengan perkiraan kebutuhan investasi yang sudah kita tetapkan targetnya adalah 856 triliun, di mana Presiden meminta untuk memacu pertumbuhan perekonomian ada kenaikan target menjadi 900 triliun.
Tentu ini merupakan tugas kita bersama yang kami sampaikan tadi dengan adanya peningkatan target di mana peran notaris itu juga memberikan layanan kepada pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan berusahanya sendiri. Untuk pelaksanaan kegiatan ekonomi akibat COVID, ini kita harus melihat pembangunan untuk jangka panjang di mana masing-masing negara membuat target-target pertumbuhan sampai dengan 2045. Indonesia juga memiliki visi Indonesia Maju untuk tahun 2045, di mana pada tahun 2045 kita mentargetkan income per kapita masyarakat Indonesia sudah akan mencapai di atas 20.000. Jadi dengan 20.000 ya tentu dengan kondisi yang ada sekarang, pendapatan per kapita masyarakat kita berdasarkan GDP itu masih berada pada angka 4.500. Jadi kalau kita tidak berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian, maka Indonesia akan terjebak dalam middle income trap. Middle income trap itu ya kita tetap bertahan pada masyarakat berpenghasilan menengah rendah. Untuk itu pemerintah telah melakukan berbagai upaya melakukan reformasi struktural. Yang pertama, pemerintah melakukan perubahan yang mendasar terhadap regulasi yang terkait dengan investasi, di mana dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat 79 undang-undang yang disederhanakan yang terkait dengan investasi dalam satu undang-undang. Tentu dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini menimbulkan implikasi bagaimana penyederhanaan regulasinya sendiri, kemudian bagaimana perubahan perizinan dan juga memperbaiki ekosistem kemudahan berusaha. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja tersebut itu juga akan memberikan keberpihakan, penguatan, perlindungan bagi koperasi dan UMKM dalam melaksanakan kegiatan usaha. Sebagai gambaran Bapak Ibu, terdapat 51 peraturan pelaksanaan yang langsung dimandatkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah diselesaikan oleh pemerintah. Untuk 51 peraturan tersebut yang berkaitan langsung dengan Undang-Undang Cipta Kerja, yang pertama itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. PP 7 Tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi UMKM, dan ada Perpres Nomor 10 Tahun 2021 yang sudah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal. Jadi yang sebelumnya Perpres ini adalah sebagai pengganti dari Perpres 44 Tahun 2016, di mana yang tadinya pendekatan kita adalah daftar negatif investasi, dengan Perpres yang baru pendekatan kita adalah bagaimana kita mengembangkan kegiatan-kegiatan usaha yang sifatnya prioritas. Untuk perizinan berusaha berbasis risiko, sesuai dengan PP 5 Tahun 2021, Kementerian Lembaga dan Daerah wajib menggunakan perizinan berusaha berbasis risiko dalam layanan online single submission. Jadi dengan adanya online single submission ini dalam pelayanan perizinan berusaha, itu seluruh kementerian lembaga wajib untuk menggunakan pelayanan perizinan yang terkait dengan kegiatan usaha. Terdapat 18 kementerian lembaga yang mengatur di dalam sektor-sektor kegiatan usahanya. Terdapat 3.800 lebih KBLI yang diatur berdasarkan PP 5 ini, yang masuk dalam lampiran 1 dan lampiran 2, yang sudah ditetapkan juga norma standar prosedur, apa yang menjadi persyaratan, apa yang menjadi kewajiban dalam peraturan menteri. Itu terdapat 22 peraturan menteri kepala lembaga yang mengatur NSPK, perizinan pelaku usaha yang sudah memiliki perizinan berusaha. Bapak Ibu, ya tentu ini tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan perizinan yang sudah dimiliki oleh pelaku usaha. Dengan perizinan yang dimiliki, kalau ada perubahan yang dilakukan oleh pelaku usaha, tetap bisa dilakukan konversi
terhadap kegiatan yang sudah berjalan, maka berlaku grandfather clause. Ya, sementara kalau kegiatan-kegiatan yang belum berjalan, maka akan menyesuaikan dengan tingkat risiko sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Bapak Ibu, yang terkait dengan kemudahan bagi UMKM dalam melaksanakan kegiatan usahanya, untuk kemudahan bagi UMKM ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, di mana ada perbaikan kriteria bagi UMKM dalam melaksanakan kegiatan usahanya, yang tadinya bagi UMKM ini sangat terbatas batasan permodalannya dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang diterjemahkan dalam PP 7 ini. Justru untuk usaha mikro batasannya itu menjadi 1 miliar, untuk usaha menengah 1 miliar, usaha kecil 1 miliar sampai dengan 5 miliar, untuk usaha menengah 5 miliar sampai dengan 10 miliar. Jadi ini merupakan bagian penguatan bagi UMKM dan juga peningkatan peran dan perlindungan bagi UMKM dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Untuk penguatan layanan kepada investor baik dalam rangka PMDN maupun dalam rangka PMA dan juga bagi UMKM, ini sudah terdapat peningkatan status Badan Koordinasi Penanaman Modal menjadi Kementerian Investasi dan BKPM dalam satu kelembagaan. Kalau kita lihat dari sisi pengaturan sebelumnya, kalau hanya BKPM sifatnya itu adalah sebagai pelaksana regulasi dan juga melakukan pelayanan kepada investor. Dengan adanya Kementerian Investasi juga dimungkinkan juga kementerian ini membuat regulasi yang terkait dengan kegiatan investasi, dan juga mana yang belum diatur oleh kementerian lembaga itu bisa diatur oleh Menteri Investasi. Dan juga Bapak Ibu, dalam rangka percepatan realisasi investasi, ini sudah ditetapkan adanya peraturan Presiden yang terkait dengan perubahan kementerian lembaga, dan juga untuk penguatan eksekusi sudah diterbitkan juga keputusan Presiden nomor 11 tahun 2021 tentang satuan tugas percepatan investasi. Jadi Bapak Ibu, kalau menghadapi permasalahan di daerah, kalau perlu fasilitasi yang terkait dengan percepatan terhadap hambatan-hambatan, Bapak Ibu bisa menyampaikan ke Satgas Investasi ini. Jadi sebagai Ketua Satgas Percepatan Investasi adalah Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Untuk pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko, tentu kami sangat mengharapkan peran dari Ikatan Notaris dan notaris sebagai ujung tombak sebagai pelayanan bagi masyarakat pelaku usaha di daerah. Dengan adanya kerjasama kita dalam rangka seminar seperti yang dilaksanakan pada pagi hari ini, dan juga kita melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, dan juga bagaimana nanti kita melihat apakah sistem yang disiapkan OSS berbasis risiko yang Bapak Ibu akan mendapatkan bimbingan teknis bagaimana cara masuk di dalam sistem, ya, kemudian bagaimana elemen-elemen data, dan juga bagaimana penarikan data antar kementerian lembaga. Tentu dengan adanya seminar dan juga bimbingan teknis yang kita laksanakan pada pagi hari ini akan lebih memberikan pemahaman yang lebih baik, dan juga kita bisa menyampaikan kepada pelaku usaha yang membutuhkan layanan. Ini peranan notaris itu juga akan sangat penting dalam peningkatan kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Kementerian Investasi BKPM berharap ini dapat memberikan masukan yang konstruktif terhadap pembangunan sistem yang akan diuji cobakan. Nanti berdasarkan masukan dari Ikatan Notaris, kami akan berusaha untuk sistem yang sedang dibangun. Demikian, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada Bapak Yuliot untuk tetap berada di atas panggung, berkenan menerima plakat penghargaan dari panitia. Kami mohon kepada Ibu Ketua Umum
Ikatan Notaris Indonesia berkenan menyerahkan kepada Bapak Yuliot. Kami mohon dengan segala hormat, didampingi oleh Sekretaris Umum dan juga Bendara Umum dan Ketua Panitia. Dan juga kami mohon perkenan nanti dengan beserta seluruh jajaran pengurus dan panitia untuk berfoto bersama dengan Bapak Yuliot di atas panggung. Terima kasih. Kami aturkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Yuliot MM, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi BKPM, yang telah membacakan sambutan Menteri Investasi dan Kepala BKPM yang baru saja kita simak bersama. Kami apresiasi sebesar-besarnya. Dan hadirin yang kami hormati, kini kita akan lanjutkan dengan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia, Ibu Yualita Widyadari SHMKN, sekaligus membuka seminar nasional pada pagi hari ini. Dengan segala hormat kami persilahkan. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Yuliot yang mewakili Menteri Investasi Republik Indonesia, Bapak Bahlil Lahadalia yang berhalangan datang di pagi hari ini. Yang saya hormati juga para narasumber dari BKPM, nanti hadir Deputi BKPM dan Direktur PB BKPM beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia, juga Dewan Kehormatan Pusat, juga rekan-rekan Dewan Penasehat dan 3 tim, dan juga tentunya rekan-rekan panitia yang sudah bekerja keras untuk menyelenggarakan acara seminar nasional di pagi hari ini. Juga yang saya banggakan rekan-rekan peserta seminar nasional yang telah hadir secara daring maupun luring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi. Tentunya sebelum memulai acara ini, mari kita bersama-sama bersyukur kehadirat Ilahi Robi, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah rahmatnya kita masih diberikan kesehatan sampai dengan hari ini, sehingga kita dapat bersama-sama mengikuti kegiatan seminar nasional, yaitu dengan tema implementasi perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS RBA pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja yang diselenggarakan oleh pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia baik secara daring maupun secara luring. Terus terang Pak Yuliot, seminar nasional ini kita baru adakan pertama kali di masa COVID ya, karena terus terang tahun 2020 kemarin kita betul-betul menjaga sekali dengan ketat sehingga kita tidak dapat melakukan kegiatan secara luring seperti ini, dan alhamdulillah hari ini kita bisa menyelenggarakan pertama kali. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada BKPM yang sudah menjadi Kementerian Investasi. Pak Yuliot, selamat. Pastinya tugasnya tambah banyak, tadi yang sudah disampaikan, tapi tidak lain tidak bukan semuanya adalah tentunya untuk negara kita tercinta Republik Indonesia. Kepada rekan-rekan semua, terus terang kami merasa bangga karena di tengah pandemi rekan-rekan masih mempunyai semangat untuk terus menimba keilmuan melalui kegiatan seminar nasional ini. Dan juga tentunya ini adalah rangkaian dari HUTINI Ikatan Notaris Indonesia yang 1 Juli nanti berusia 113 tahun, sehingga kita mengadakan berbagai acara
dibuka dengan seminar nasional pada hari ini. Kemudian nanti insya Allah tanggal 1 Juli kita akan mengadakan groundbreaking untuk pembangunan gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ikatan Notaris Indonesia, gedung yang pertama kali kita miliki insya Allah. Mohon doanya dari rekan-rekan semua. Karena tidak lain tidak bukan, kita mempersiapkan gedung pusat pendidikan itu adalah untuk notaris-notaris ke depan, sehingga teman-teman, adik-adik semua nanti akan mempunyai ikon kebanggaan. Ini loh, kantor Notaris Indonesia, Perhimpunan Notaris Indonesia, perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang betul-betul terus-menerus ya, secara berjenjang dari pengurus daerah, pengurus wilayah sampai pengurus pusat, terus-menerus memberikan keilmuan ya, mengupdate keilmuan, sehingga kita semua insya Allah dapat terus berperan ya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak Juliot, bahwa notaris itu adalah garda ke depan. Kita ketahui bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya. Salah satu kewenangan dari notaris adalah membuat akta-akta terkait dengan pendirian badan hukum dan badan usaha berikut perubahan anggaran dasarnya. Ikatan Notaris sebagai satu-satunya wadah bagi notaris di seluruh Indonesia tentunya senantiasa mendukung program pemerintah khususnya dalam kemudahan berusaha yang berdampak kepada peningkatan iklim investasi di Indonesia. Karena di masa pandemi seperti sekarang ini, segmen UMKM dirasakan sebagai salah satu solusi dalam perbaikan perekonomian negara akibat pandemi COVID-19. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang memudahkan para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, terutama terkait dengan sistem perizinan usaha. Dengan dikeluarkannya Omnibus Law berupa Undang-Undang Cipta Kerja yang telah merubah paradigma dalam proses perizinan berusaha dari semula license based approach atau LBA menjadi risk based approach. Dengan penerapan konsep risk based approach yang telah dilakukan soft launching pada bulan Juni yang lalu, ini ya tentunya pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha lebih disederhanakan. Tidak semua bidang usaha memerlukan izin, namun lebih fokus kepada jenis usaha daripada produknya, sehingga diharapkan dapat mempercepat pelayanan di bidang perizinan dan pelaku usaha dapat segera menjalankan usahanya. Dan perizinan berusaha tentunya berkaitan erat dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha baik perorangan maupun badan hukum atau badan usaha lainnya yang didirikan oleh satu orang atau lebih. Peran notaris sebagai pejabat umum tadi sudah disampaikan adalah garda terdepan yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Selain memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan akta notaris terkait pendirian badan usaha atau badan hukum, notaris juga diharapkan dapat memberikan konsultasi hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya terkait dengan akta yang dibuatnya, khususnya dengan adanya perubahan yang cukup revolusioner dalam Undang-Undang Cipta Kerja, dengan adanya nomenklatur baru perseroan perorangan yang merubah norma dan asas perseroan terbatas. Oleh karena itu, kami pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia merasa perlu menyelenggarakan seminar nasional yang mengambil tema mengenai OSS RBA ini, dengan harapan kiranya para peserta seminar baik daring maupun luring dapat memahami atau dapat lebih memahami ketentuan baru dalam proses perizinan berusaha pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja beserta turunan-turunannya. Informasi lebih lanjut tentunya nanti akan disampaikan oleh para narasumber dari BKPN dan juga dari pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia. Akhir kata, selamat mengikuti seminar nasional, semoga dapat memberikan manfaat buat kita semua. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka seminar nasional pada hari ini dibuka. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah hadirin yang kami hormati, sebelum kita memulai seluruh rangkaian acara pemaparan penyampaian materi dalam sesi pertama nanti, kita akan bersama-sama mengangkat tangan kita, menundukkan hati dan pandangan kita untuk berdoa bersama kehadirat Ilahi Rabbi, di mana pembacaan doa ini akan dipimpin oleh rekan Teddy Yunadi SHMKN, Ketua Bidang Protokoler Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin peserta seminar nasional implementasi online single substation berbasis risiko pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja serta implementasi AHU online untuk perseroan terbatas pasca Menkumham nomor 21 tahun 2021. Izinkanlah saya memimpin doa ini dengan cara Islam. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu hadirin lainnya, mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai keyakinan agama masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yakini nikmatu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi lil jalali wajahil karimi wajaini sultani. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untuk-Mu pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan nikmat yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagungan, segala puji atas kemuliaan-Mu dan kekuasaan-Mu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alaihi wasalli ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Malik, ya Kudus, kami agungkan nama-Mu, karena hanya Engkaulah Tuhan kami. Hanya kepadamu kami bersyukur. Kepadamu kami mohon pertolongan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami berkumpul di sini dalam rangka menghadiri seminar nasional implementasi online single submission berbasis risiko pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja serta implementasi AHU online untuk perseroan terbatas pasca Menkumham nomor 21 tahun 2021. Ya Allah Tuhan kami, lancarkanlah acara kami ini dan berilah kami kemudahan dalam menyelenggarakan acara ini dari awal sampai selesainya nanti. Ya Allah Tuhan kami Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bukakanlah hati kami agar dapat mendapat ilmu yang bermanfaat dari hasil seminar ini. Ya Allah yang Maha Mengetahui, yang gaib, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu. Berkailah kami selalu dengan takdir-Mu yang menjadikanlah hati kami selalu ridho dalam memberikan-Mu. Rabbi sholli sadri Rabbi sholli sadri wa sirli amri wakilul ya udam disani koli kali. Ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami dan lancarkan kami serta mudahkanlah segala urusan kami. Ya Allah, arina hingga wetubal tiba warial tabilah la warzikul timnabah. Ya Allah, tunjuklah kami kepada kami bahwa yang benar itu adalah benar. Berikan kami kepada kekuatan dan kemampuan untuk menjalani segala tunjukan serta tunjukkan bahwa apa yang salah adalah salah, dan berikan kekuatan kepada dan kemampuan untuk kami meningkatkannya. Ya Allah Tuhan kami, terimalah doa kami, kabulkanlah permintaan kami, lancarkanlah segala usaha kami, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya dan mara bencana, jauhlah kami dari segala dosa dan godaan setan.
Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan Engkau ridhoi, bukan jalan yang sesat. Bukakanlah kami rezeki yang halal, rezeki yang Engkau berkati. Berikan kami kesehatan dan kekuatan. Jauhkan kami dari pandemi COVID-19 yang sekarang lagi mewabah di Indonesia. Ampunilah dosa kedua orang tua kami, dosa saudara kami, dosa pemimpin kami dan seluruh peserta yang ada hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga Engkau mengabulkan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah Tuhan kami, limpahlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan akhirat. Inilah kami dari segala azab api neraka. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alaikum al-mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami muliakan, marilah kini kita bersama-sama memulai rangkaian pemaparan materi yang akan diawali dengan materi bertopik perizinan berbasis risiko pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Untuk itu kepada narasumber kita, Bapak Insinyur Yuliot, Magister Manajemen, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi BKPM, kami mohon dengan segala hormat untuk menempati tempat duduk di areal presentasi dengan pemantik kita yaitu rekan Aulia Taufani SH SPN selaku Ketua Bidang Ristek dari Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Kami persilahkan dengan segala hormat